itu kan gak selalu harus melakukan hubungan suami istri. Yang paling penting itu kan quality time ya. Supaya kita berdua bisa saling dekat, saling memahami. Dari situ pasti saya yakin akan terbangun momen di mana kita bisa bicara dari hati ke hati. Kenapa begitu sulit meraih hatimu, Mas? Ketika aku sudah bertekad akan sungguh-sungguh mencurahkan segenap cintaku untuk kamu. Tapi sikap kamu terus seperti ini. Kemana ya? Mumpung Bas belum tahu aku dikasih mobil, mungkin aku bisa ngikutin Bas. Gimana dia sekarang? Saya akan lacak kamu, Bas. Dan saya akan ikutin kamu. Ice blend adalah minuman favoritku, teman saat sendiri. Pagi-pagi bukannya kerja, malah main sosmed. Ya ampun Kak Andrew, nih aku tuh udah dari pagi beresin kerjaan aku di ruangan aku, jadi sekarang aku udah free. Iya Freya, tapi ini tuh di kantor, harusnya kamu kerja, bukan yang ngepost foto di sosmed. Kak, ini kan cuma selingan doang, cuma hiburan. Lagian aku mau ngapain lagi sambil nunggu waktu istirahat? Kakak tuh jam segini baru datang ke kantor. Gimana sih? Ya, itu memang salah aku sih, aku lupa pasang alarm. Pas lagi ngeliat jam, bangun-bangun udah jam 9. Bro, Om? Fea, Siang, Om. ada yang Om mau bicarakan sama kalian ya. Oke? Baik, Om. Freya, ada apa? Mana aku tahu. Ya kan kamu yang dari tadi di kantor. Iya kan Om Bowo nggak bilang apa-apa sama aku. Yaudah, ayo cepetan. Bagaimana? Apakah proposal kerjasama sudah kamu kirim ke perusahaan Wibowo? Sudah Pak, sudah dilakukan dari kemarin. Tapi belum ada tanggapan. Mereka pasti butuh waktu untuk mempelajari proposal itu. Saya minta kamu kawal terus proposal itu. Tindak lanjuti terus. Dan pastikan kalau perusahaan Wibowo mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Baik Pak, saya permisi. Iya, Om baru periksa laporan dari Andrew nih. Kalau kantor cabang kita mengalami perkembangan yang cukup baik. Good, Andrew. Good job. So proud of you. Akhirnya perjuangan kakak selama ini gak sia-sia. Emangnya selama ini enggak? Terus gimana, Frey? Kamu udah mencari informasi mengenai latar belakang Gani? Karena saat ini ada perusahaan yang baru yang mau kerjasama dengan kita juga nih untuk masalah kargo itu. Kalau soal Pak Gani nanti informasinya aku lengkapin lagi ya Om. Soalnya ternyata agak susah cari informasi lengkap Pak Gani. Oke, Om butuh cepat ya. Semua data-datanya Pak Gani itu. Karena Om supaya bisa milih siapa yang bisa kita ambil kerjasama dengan perusahaan Pak Gani atau Om bisa milih perusahaan yang baru itu. Tapi Om, sebaiknya jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan, Om. Ini bukan uang sedikit. Dan kita juga baru terjun dalam bisnis ini, Om. Iya, Andrew, Om tahu itu. Makanya nih, sekarang Om tergantung sama Freya. Supaya Om bisa lebih cepat mengetahui semua data-datanya Pak Gani itu. Iya kan?
Bas, Iya, nanti mampir ke ATM sebentar ya, saya mau ambil uang cash. baik Bu. Bas, itu di depan ada ATM, Bas. Berhenti dulu ya. Tapi kalau di sebelah kanan Ibu harus nyebrang. Memangnya nggak apa-apa Bu? Iya nggak apa-apa, nanti saya nyebrang. Oh, begitu. Baik. Adegan apa yang baru saja aku lihat di depan mataku? Nuna mau jatuh dan Baskara dengan sikap mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan Nuna. Hingga sampai setengah memeluki seperti itu. Aku sekarang makin yakin ada sesuatu di antara mereka berdua. Bawel banget sih. Iya, sabar. Maaf Bu, maaf. Kenapa rasanya seperti ini ya? Tatapannya Bas tadi aneh sekali. Terima kasih sudah menolong saya. Tapi maaf, lain kali kamu nggak perlu sampai megang saya. Tolong lebih dijaga sikap kamu ya, Bas. Bagaimanapun saya adalah istri dari atasan kamu. Mungkin sekarang kamu juga tahu kalau saya lagi ada masalah sama suami saya di rumah. Dan kalau sikap kamu seperti tadi dilihat sama suami saya, yang ada akan nambah masalah. Maaf Bu. Maaf. Saya minta pengertian kamu. Kenapa takdir kejam sekali kepada kita, Nuna? Kita yang dulu saling mencintai dipaksa keadaan menjadi orang asing seperti ini. Aku tidak sanggup melihatmu terluka. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi yang aku lakukan pun salah di matamu. Mengapa takdir cinta kita kejam sekali? Aku bahkan tidak bisa leluasa melindungi ketika kamu dalam bahaya. Sebab saat ini kamu telah menjadi milik pria lain. Hatiku perih, tapi aku tak mampu melakukan apa-apa. Sayang sekali aku tidak sempat merekam semuanya tadi. Kalau saja tadi aku rekam, pasti itu bisa menjadi bukti kuat adanya sesuatu yang Mbak sembunyikan dari aku. Ini udah kesekian kalinya nih aku mergoki tatapan dan perlakuan yang gak biasa. Dugaanku sekarang semakin kuat. Bahwa Baskara memang suka pada Nuna. Dan sepertinya hari ini aku akan full mengikuti Baskara dan Nuna. Aku jadi ingin tahu, kemana aja mereka? Dan saya nggak salah tempat nih. Enggak, mau di sini. Lu pernah kesini? Belum. Ini pertama kali ya sibuk kesini. Kenapa lo milih tempat ini untuk meeting?
Jadi gue stalking sosmednya Freya dan gue lihat postingannya dia suka banget sama kafe ini. Cafe Diamond tuh. Jadi ya, gue pilih deh tempat ini. Lu tuh bener-bener terobsesi sama nih cewek ya? Gak tau kenapa ya. Dari awal gue udah suka banget sama dia. Itu udah kayak kesekian kalinya lo ngomong seperti ini. Gue udah tahu banget. Dan ini selalu kalau ceweknya cakep. Enggak, ini beda. Lah gue tahu, lo pasti akan ngomong, kali ini gue serius kan. Udah lo tenang. Gue akan support lo, gue selalu support lo. Cuma masalahnya itu di lo, bukan ceweknya. Ya kan lu jangan kayak gitu dong. Enggak, kali ini gue serius. Gue gak bohong. Tuh kan? Gue gak bohong, beneran. Ini yang terakhir, Oke, udah. Gue mau nelpon Freya dulu. Duduk deh. Halo Freya. Kamu udah di mana ya? Iya Daniel, ini kita udah di jalan. Paling 10 menit lagi nyampe. Oh oke, aku sama Pak Gani udah sampai di sini ya. Iya ampun, maaf ya kita terlambat. Aku jadi gak enak deh sama kalian. Oh enggak, ini emang Pak Ganinya aja suka datangnya kecepetan. Oke, makasih ya. Nanti aku kabarin. Ya udah, aku tunggu ya. Sebenarnya yang ngajak ketemuan di Cafe Diamond tuh siapa sih? Kamu apa Gani? Ya Pak Gani lah. Kayaknya Gani udah stalking sosmed kamu ya Freya. Buktinya dia tahu kalau misalkan dia pengen ngajak ketemuan sama kamu di cafe favorit kamu. Apaan sih Kak? Masa iya sih Gani stalking sosmed aku? Kayaknya Gani suka deh sama kamu. Nggak mungkin lah Kak Andrew. Pak Gani tuh udah punya anak sama istri loh. Ya apa masalahnya buat dia? Ya nggak masalah sih Kak buat Pak Gani. Masalahnya tuh buat aku tahu. Hah serius? Tapi iya juga ya. Dari mana coba Pak Gani bisa tahu kafe itu? Apa jangan-jangan ini kebetulan aja? Ini kayaknya cuma kebetulan deh. Dia nggak mungkin lah ngelirik aku lebih dari rekan bisnisnya. Hai anak mama yang cantik dan pintar. Gimana sekolah hari ini nak? Happy nggak? Happy, Ma. Seru nggak? Belajar apa aja nak? Tadi aku belajar banyak banget, Ma. Apa aja tuh? Coba dong mau denger? Tadi aku menggambar hewan 4 kaki. Oh hewan yang berkaki 4. Iya. Ih, hebat banget anak mama. Terus bu guru bilang apa? Kata Bu Guru, gambar aku bagus, Ma. Dapat 5 bintang, Ma. Wih hebat anak mama. Iya dong, Ma. Kan Safa anak Mama Duda dan Papa Gani. Ma, kita main ke kantor Papa ya? Boleh sayang kita main ke kantor papa ya. Tapi sebelum itu gimana kalau kita mampir dulu ke mall? Aku harus cari tahu informasi Muay Thai di tempat Jin Mall. Aku harus segera berlatih bela diri supaya aku nggak perlu lagi memakai pengawal seperti ini. Lama-lama aku merasa nggak nyaman. Selamat siang Pak. Siang. Selamat siang, Mas. Terus ya? Siap. Silakan duduk. Selamat siang. Silakan. Baik. Gimana kalau misalkan kita pesan minum dulu kali ya sebelum kita mulai meeting? Boleh. Jangan liatin terus gitu dong. Mana pride lo sebagai cowok? Kenapa Pak Gani ngedam gitu ya?
Apa dia ngasih kode suka sama aku? Perasaanku ternyata nggak bertepuk sebelah tangan. Tapi dia punya anak sama istri. Gimana dong? Silahkan. Saya pesan ice blended 1, Mbak. Fix, kayaknya Pak Gani suka deh sama aku. Sampai minuman yang aku pesan aja bakalan sama. Aku harus gimana ya? Freya kelihatan salah tingkah sama kayak gue. Itu pasti karena dia suka sama gue dan gugup ada di deket gue. Yes, perasaan gue ternyata nggak bertepuk sebelah tangan. Saya espresso 1. Saya ice blend juga deh. Saya juga ice blended, Mbak. Oh ya, saya sebutkan lagi ya, 3 ice blend dan 1 espresso. Baik, silakan ditunggu ya. Pak Gani kelihatannya cool banget deh. Tapi dia nunjukin rasa sukanya juga dengan tindakan. Buktinya dia pesan ice blend di cafe ini. Berarti bener dong kata Kak Andrew, kalau Pak Gani diam-diam nge-stalk sosmed aku. Mas, kira-kira di sini ada program Muay Thai nggak ya? Saya mau belajar Muay Thai. Wah, kebetulan Muay Thai di sini lagi kosong tuh, Mbak. Karena minggu yang lalu instrukturnya mundurkan diri, Mbak. Tapi Mbak nggak usah khawatir. Secepatnya saya akan mencari instruktur baru. Itu pengumumannya. Maaf, saya baru lihat. Ya udah kalau gitu terima kasih ya Mas, biar saya cari di tempat lain aja. Kalau bisa sih, Bang nggak usah cari ke tempat yang lain dulu. Saya janji minggu-minggu ini saya sudah dapat instruktur baru. Saya butuh secepatnya soalnya, nggak bisa diundur-undur lagi. Boleh saya minta nomor Mbaknya? Saya pastikan 2-3 hari kalau saya nanti nggak ada kabar, Mbak bisa cari ke tempat yang lain. Baik kalau kayak gitu. Tolong kabari secepatnya ya Mas. Pasti. Sebenarnya ada alasan lain kenapa aku ingin segera latihan Muay Thai. Aku sama sekali gak nyaman dijaga oleh pengawal. Kejadian di jalan tadi semakin membuat aku gak nyaman. Terutama sama Bas. Siapa tahu kalau aku bisa membuktikan, aku bisa melindungi diri sendiri dan juga Safa. Aku gak perlu sering-sering sama Bas lagi. Ayo sayang, permisi Mas. Ma, kita jadi kan ke kantor papa? Sayang, ini kan sudah siang sebetulnya. Ini jamnya boboknya Safa. Gimana kalau ke kantor papanya besok aja, Nak? Kan capek pasti pulang sekolah. Safa nggak capek? Aku sebenarnya senang. Karena dengan begitu, aku ada alasan untuk memperbaiki hubungan aku dan Mas Gani. Ya udah, sekarang kita pergi ke kantor papa. Asik, aku mau ketemu papa. Apa? Sepogo saya? Hah? Apa sih sayang? Gak mau ngomong apa, Nak? Papa nggak ngerti. Ajarin papanya, Nak. Kalau ini artinya apa ya, Pak? Apa? Hinaseo, Safanon, Ijayayo. Itu apa lagi sayang artinya? Ya udah kalau gitu. Sekarang gantian deh. Papa yang ngomong tapi papa nggak pakai bahasa Indonesia, ya? Terus bahasa apa? Safa, sekolah karo sopo. Papa ngomong bahasa apa sih? Ayo. Safa nggak ngerti. Itu bahasa Jawa, sayang. Ya udah kalau nggak gini deh. Safa ajarin papa sekarang. Ya sayang? Coba ajarin papa, ayo. Oke. Oke, Papa. Nanti Safa ajarin ya. Apa non? Safaro, nomor sarangnya ya.
Apanen Safara Nun. Ih, Papa bukan begitu. Nyetin bibir aku ya, Pak. Ah iya, coba. Ayo, Papa ikutin. Ayo. Apanen Safara. Nomu Sarangeo. Baskara, Ya, Bu. tolong antar saya sama Safa ke kantornya Mas Gani ya. Baik. Ayo sayang. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Up. Nah, duduk Mak. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Gani. Ya, hati-hati. Mari. Permisi, Pak. Halo sahabat sayang. Halo, Papa. Safa seneng deh. Safa mau ke kantor Papa. Loh, sama siapa? Sama Mama. Sama Om Bas. Boleh ya, Pak? Safa kan kangen sama Papa. Boleh dong sayang. Papa juga kangen sama Sabah. Iya sih. Sabah, sekarang Papa masih di luar. Baru aja selesai meeting nih sama Om Daniel juga. Jadi nanti kita ketemu di kantor aja ya. Oke, Papa. Dadah, Papa. Sarinya, Papa. Udah sayang. Gimana masalah lo Luna? Udah clear belum? Bener kan dugaan gue? Pasti itu akal-akalan Luna doang. Dia bilang lagi datang bulan. Belum clear sih Dan. Kalau misalkan sampai dugaan lo salah, lo tanggung jawab ya. Kan gara-gara lo nih gue jadi punya masalah sama istri gue. Lah, gak bisa gitu dong. Gue tuh kasih tahu lu supaya lu tuh gak diakalin sama Luna. Ah, gue gak mau tahu. Gue tetep lo yang tanggung jawab ya. Kan lo bikin manasin gue. Udah. Yuk. Halo. Frey. Drew. Gimana? Menurut kalian kompeten nggak hasil pertemuan tadi? Secara profesional, so far aman-aman aja sih Om data-data yang kita dapat. Ya kan, Kak? Bener, Om. Walaupun dia masih muda, tapi tampaknya dia bisa sangat menguasai bidang bisnisnya, Om. Dan bahkan dia turun tangan langsung untuk menangani semuanya. Oke, terus? Dan dari pertemuan tadi, menurut aku Pak Gani tuh baik dan profesional banget deh Om. Ya bisa dilihat dari cara dia datang lebih duluan, itu nunjukin kalau dia tepat waktu dan punya etos kerja yang tinggi. Kalau menurut pendapat kamu gimana, Drew? Ya, saya setuju dengan apa yang dibilang Freya, Om. Oke. Lalu gimana dengan orang-orang yang kemarin menyerang Pak Gani di restoran? Kalau menurut aku itu wajar nggak sih Om? Wajar? Hal seperti itu wajar menurut kamu, Frey? Masalahnya mereka itu diserang, Om. Bukan mereka yang menyerang. Ya menurut aku dengan usia Pak Gani yang masih muda dan Pak Gani udah sesukses itu, pasti banyak banget musuh yang pengen jatuhin dia. Dan itu bukan berarti Gani adalah seorang yang bermasalah, Om. Oke. Menarik juga ya kesimpulan kalian berdua. Kalau itu kita jalan ya. Om, jalan kemana, Om? Jalan ke kantornya Pak Gani lah. Karena Om udah memutuskan kalau sekarang kita ke kantornya Pak Gani. Sekarang, Om. Om, apa nggak sebaiknya Freya hubungin Daniel dulu? Biar kita bisa janjian nanti sore gitu sama Pak Gani. No. Kalau bisa jangan dikabarin dulu. Kalau misalnya Pak Gani nggak ada di kantor gimana? Oh, nggak masalah itu. Kita kan tinggal pulang lagi nanti. Om cuma pengen ke sana tanpa pemberitahuan lebih dulu. Ya, alasannya cuma simpel aja kok. Om cuma pengen tahu bagaimana
kantornya Gani seperti apa itu. Tapi Om, Freya, kalau kita kasih tahu dulu kita ke sana, nanti mereka akan banyak pura-puranya. Om nggak suka itu. Om sebenarnya cuma pengen lihat seperti apa kantor mereka, bagaimana keadaan mereka, seperti apa cara kerja mereka, ya kan? Masih banyak lagi ya hal-hal yang Om pengen tahu di sana. Apalagi dengan kita datang dadakan seperti ini, itu bagus buat kita. Apakah kita akan mengambil kerjasama dengan mereka atau enggak? Iya kan? Om mau gambar apa? Bagus kan, Pak? Bagus. Malah cuma garis ya. Salva, duduknya pindah yuk sayang, yuk di sini ya sama mama. Kasihan papanya mau kerja nah. Ya nggak apa-apa kok. Nggak ganggu. Mas, aku permisi ke toilet sebentar ya. Sayang, sebentar. Nah. Iya mas, kenapa mas? Jadi benar kamu lagi datang bulan, nak. Tadi saya lihat kamu di dalam tas kamu. Kamu gak percaya sama aku mas. Jadi kamu kira aku pura-pura datang bulan. Kamu kira aku gak mau bulan madu itu terjadi. Demi Allah mas, aku sangat menginginkan bulan madu itu mas. Aku sangat menginginkan kita berdua, kita berdekatan, kita saling berbagi cerita. Aku gak seperti yang kamu pikirkan mas. Tapi kenapa dengan hanya kamu lagi datang bulan, kamu minta honeymoon kita ditunda, nah? Aku hanya gak mau kamu kecewa karena... Karena apa? Apa karena kamu mikir suami kamu ini orang yang suka menuntut? Sekarang apa salahnya kita pergi honeymoon walaupun kamu lagi datang bulan? Honeymoon itu bukan hanya soal suami istri berhubungan. Saya juga mau honeymoon ini jadi quality time kita berdua. Supaya kita bisa saling mencintai, lebih mengenali, lebih memahami. Terutama kita bisa mencurahkan isi hati kita berdua, nah. Itu aja. Maafin aku ya mas. Maafin saya juga ya, nak. Waktu itu saya terlalu emosi dan terlalu banyak yang saya pikirin dengan asumsi saya sendiri. Jangan nangis, sayang. Ada Salva. Ada Salva. Ya udah aku ke toilet ya mas. Mana gambarnya, Salva? Coba Papa lihat. Wah, bagus warnanya. Coba Papa ikutan boleh nggak? Apa karena kamu mikir suami kamu ini orang yang suka menuntut? Sekarang apa salahnya kita pergi honeymoon walaupun kamu lagi datang bulan? Saya juga mau honeymoon ini jadi quality time kita berdua. Supaya kita bisa saling mencintai, lebih mengenali, lebih memahami. Terutama kita bisa mencurahkan isi hati kita berdua, nah. Kenapa aku begitu bodoh kemarin? Kenapa aku berpikir bahwa Mas Gani akan kecewa kalau bulan madu dalam keadaan aku sedang haid? Maafin aku, Mas.
Bukan karena aku menganggap kamu seorang suami yang menuntut, tetapi karena aku takut membuat kamu kecewa. Aku gak menyangka kalau tindakan aku itu malah membuat kesalahpahaman seperti sekarang. Masuk. Selamat sore Pak Gani, maaf mengganggu. Ada apa ya? Ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Tamu? Sepertinya saya nggak ada janji sama siapa-siapa sore ini. Dari PT Cipta Laksana Estate, Pak. Tunggu, baru aja saya ketemu dengan mereka. Mereka bilang nggak ada urusan apa? Tadi sih dia bilang katanya ada urusan penting dengan Bapak. Oke, ya udah saya temuin mereka. Tunggu. Mereka berapa orang? Mereka ada 3 orang, Pak. Suruh mereka datang ke sini aja. Baik, Pak. Oh iya, bawa ekstra bangku ya. Baik, Pak. Kasih. Silakan masuk. Selamat sore Pak Gani. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Halo. Sore Pak. Andrew. Bu Freya. Pak Wibowo nggak ngabarin saya dulu, saya jadi kurang prepare nih. Iya, saya mau cuman buat surprise saja sama Pak Gani. Wah, selamat. Saya benar-benar surprise nih. Iya. Silakan dulu. Ya, terima kasih banyak. Iya, sayang. Semoga setelah ini tidak ada lagi kesalahpahaman antara aku dan juga Mas Gani. Aku sungguh-sungguh ingin membuka lembaran baru bersama suami aku yang aku cintai. Selamat datang di kantor saya, Pak Wibowo, Pak Andrew, Bu Freya. Terima kasih banyak ya Pak Gani. Sebelumnya saya minta maaf loh kalau kedatangan kami ini mendadak seperti ini mengganggu pekerjaan Pak Gani. Oh enggak, sama sekali. Kebetulan memang lagi nggak terlalu sibuk, Pak. Pak Gani ini benar-benar pekerja keras ya Pak ya? Apa? Ini Opa Wibowo. Nah, salah salim sama Opa. Jadi ini anaknya Pak Gani. Ya ampun, cantik banget. Pasti ibunya nggak kalah cantik. Hai cantik, namanya siapa? Namanya Saba, Tante. Andai aja Dipta masih ada, mungkin aku sudah memiliki cucu dari dia. Safa? Opa boleh tanya nggak sama Safa? Kamu udah sekolah belum? Kamu udah makan belum? Udah. Pintar ya, udah bisa jawab. Coba sekarang Opa pengen tanya, kamu udah makan apa? Makan sayur dan ayam. Makan sayur? Wah, pinter banget ya. Betul ya, kamu harus sering-sering makan sayur.
supaya badan kamu sehat dan kuat seperti kayak papa kamu tuh, ya. Safa, kamu tuh cantik banget ya. Kamsahamnida. Itu maksudnya apa ya? Itu loh, Om. Kalau di bahasa Korea, kamsahamnida itu artinya makasih. Oh, bahasa Korea. Iya, iya. Maaf ya, Opa nggak tahu itu bahasa Korea. Safa, Opa boleh minta foto nggak sama kamu? Itu pun kalau Safa mau loh. Mana Safa? Sini ya, kita foto bareng ya, kita selfie ya. Safa yang mencet tombolnya. Cheers, cheers lagi. Sama-sama senyum ya. 1, 2, 3. Senyum, senyum, senyum. Sejak 5-6 tahun terakhir, ini baru pertama kalinya aku lihat Om Wibowo bisa senyum lebar lagi kayak gini. Dan Om Wibowo bisa senyum kayak gini karena Safa. Ya Allah, jadi mereka menjalani kerjasama dengan perusahaannya Mas Gani. Gawat, gimana nanti kalau Freya dan Andrew tahu kalau aku menikah dengan Mas Gani? Safa, kayaknya Opa perlu deh diajarin bahasa Korea sama Safa. Boleh ya? Nanti Safa ajarin ya. Janji ya? Oke. Wah ini Pak Wibowo nih hebat loh. Ini jarang sekali Safa bisa langsung akrab dengan orang baru. Padahal Safa ini di rumah aja dengan pegawai-pegawai saya itu masih susah untuk akrab sampai sekarang. Padahal mereka lebih sering ketemu. Oh gitu? Iya. Iya. Jelas saja Safa bisa akrab dengan Om Wibowo. Safa adalah cucunya Om Wibowo. Wajar kalau mereka bisa langsung akrab. Hubungan darah itu nggak bisa dibohongi. Batin mereka secara tidak langsung pasti akan menyatu. Opa punya sesuatu nih sama buat Safa. Mau nggak? Ambil dong. Ayo dong, jangan malu-malu. Wah itu kan permen kesukaannya Safa. Bilang apa? Terima kasih Opa. Sama-sama Safa. Jadi ini beneran nih permen kesukaan Safa. Sama dong sama Opa. Sama-sama suka permen ini. Iya Opa, rasanya enak. Iya, emang rasanya enak. Oke ya, kalau gitu nanti Opa beliin yang banyak buat Safa. Ya, tas dulu dong. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bianca. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu kangen banget sama kamu. Kamu kemana aja? Ya biasa Bu, namanya juga kerja. Maaf ya, aku baru bisa datang sekarang. Ibu yang minta maaf. Ibu chat kamu semalam. Bukan berarti ibu suruh kamu ke sini sekarang. Nggak apa-apa Bu, kebetulan kan memang saya mau datang ke sini. Jadi udah sekalian saya datang. Ya udah yuk kita masuk. Iya. Ya duduk dulu. Kamu mau minum apa? Nggak usah Bu, nanti aku bisa ambil sendiri. Ini kan udah jadi kayak rumahku juga. Iya ya, ibu lupa. Aku nggak akan pernah lupain rumah ini lah Bu. Tempat di mana aku dibesarin, tempat di mana aku dididik juga. Itu semua kan juga karena berkat Ibu. Bukan hanya karena ibu, tapi kamu memang tumbuh dengan baik. Dari kecil, kamu sudah mempunyai kemauan dan kepribadian yang kuat. Terus gimana kabar anak-anak? Sehat? Baik semua? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah aku sehat, aku baik. Oh iya, kamu masih kerja di kafe kan? Sekarang aku kerja di instruktur bela diri.
Oh ya Bu, ini buat sebenarnya buat anak-anak, buat ibu juga, tapi nanti ibu aja ngatur. Kan ibu udah bilang kalau tiap kesini gak usah kasih angpau buat anak-anak, nanti jadi kebiasaan. Ya makanya kan aku kasihnya ke ibu, nanti ibu yang ngaturin. Mungkin bisa beli bahan makanan atau baju atau apa. Makasih ya, kamu memang anak yang baik dan juga tulus. Anak-anak pasti senang banget. Iya Bu, sama-sama. Kamu mau ketemu anak-anak kan? Ayo kita ke dalam. Lapar ngeganggu? Roma Malkis Crackers, taburan gula melimpah dengan 7 lapis kerenyahan. Siap, asik lagi. Roma Malkis Crackers, crunchy and tasty. Sekarang isi 3 lebih banyak. Gimana Pak Gani? So far sejauh ini bisnis kargonya lancar nggak? Lancar sekali, lancar sekali. Pak, ayo kita gambar lagi, Pak. Safa, main sama tante yuk. Gak mau, aku maunya sama Papa. Nah, sekarang Papa masih ada meeting dulu sama Pak Wibowo, sama Om Hendru. Jadi ntar lagi ya. Jujur nih Pak Gani, sebenarnya saya datang ke sini ya hanya ingin mengenal lebih jauh lagi bagaimana partner bisnis saya. Sementara saya juga ingin tahu kondisinya seperti apa di kantor ini. Sekaligus saya juga mau memantapkan kerjasama dengan Pak Gani. Pokoknya seperti apa yang Pak Wibowo sudah lihat ya, itu yang saya bisa berikan kepada Pak Wibowo. Iya, saya senang sekali bekerjasama dengan Pak Gani. Ternyata saya baru lihat kalau Pak Gani ini orangnya sangat family man ya. Sangat mencintai keluarganya. Luar biasa, Pak. Saya juga berterima kasih Pak Wibowo sudah menyempatkan untuk datang ke kantor saya. Dan mungkin untuk penandatanganan kontrak bisa kita lakukan dalam beberapa hari ke depan. Baik Pak Gani, kami tunggu kabar baiknya dari Pak Gani. Pasti. Oke Pak Gani, kalau gitu saya nggak lama-lama lagi nih. Kayaknya saya mesti balik ke kantor karena masih banyak urusan. Ya. Opa, hati-hati di jalan ya. Tuh, Maya yuk. Itu artinya apa lagi ya? Hah? Sampai ketemu lagi, Opa. Mana yo? Sampai ketemu lagi sayang. Makasih banyak ya. Nanti kapan-kapan main lagi sama Opa. Ya? Iya, Opa. Pak Gani maaf ya nih. Anaknya baru 1 ya Pak? Iya. Saya sih menyarankan kalau bisa nambah lagi Pak. Jangan seperti saya. Saya juga punya anak 1, tapi setelah anak saya nggak ada ya, saya sedihnya sampai hari ini Pak. Oke kalau gitu, saya pamit dulu Pak. Terima kasih banyak Pak Gani. Sama-sama. Nanti saya antar. Ya. Saya tunggu sini bentar ya. Silakan. Ya. Pak Gani terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya. Safa. Dah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih ya Pak Gani. Bye sayang. Untung aja tadi aku nggak langsung masuk ruangannya Mas Gani. Kalau nanti Om Wibowo tahu kalau Safa itu adalah cucunya, apakah dia akan mengambil Safa? Aku harus berusaha supaya Mas Gani nggak bekerja sama dengan Om Wibowo. Mana Mama ya? Itu Mama. Mas. Kamu ngapain di sini? Itu Mas, tadi sebetulnya aku udah lama selesai dari kamar kecil, tapi aku dengar tadi sepertinya kamu ada klien penting. Jadi aku nggak enak buat masuk, Mas. Oh itu. Tadi tamu-tamu saya itu dari PT Cipta Laksana Estate. Namanya Pak Wibowo. Dia datang sama stafnya. Yaudah, saya jelasin di dalam aja. Iya, Mas. Ya. Kamu cari Mama ya, sayang? Yuk, sini masuk ya. Jadi Pak Wibowo itu mau mengembangkan sayapnya di bisnis kargo. Makanya dia mau investasi di perusahaan saya. Memangnya sebelumnya Pak Wibowo bergerak di bidang apa bisnisnya, Mas? Properti. Sepertinya aku tahu bagaimana cara menggagalkan kerjasama itu.
Kamu diem. Enggak Mas, aku cuma kepikiran aja sama kerja sama kamu dengan Pak Wibowo. Kamu yakin Mas? Kamu akan bekerja sama dengan perusahaannya dia? Maksud aku, kan sebelumnya dia belum pernah bergerak di bidang kargo Mas. Terus? Resiko kesalahpahamannya kan pasti besar. Aku takut aja nanti timbul masalah baru di pekerjaan kamu. Aku nggak mau kamu pusing. Oke. Tapi kalau menurut saya, justru kerjasama ini akan sangat menguntungkan. Pas pakai ke depan itu sangat cerah, nah. Lagian saya juga nggak akan sembarangan bekerja sama dengan perusahaan lain. Saya udah minta tolong Daniel untuk ngecek background dan perjalanan perusahaannya Pak Wibowo itu. Dan ternyata pencapaiannya sangat bagus. Makanya saya juga melihat di sini ada peluang. Jadi nggak mungkin yang saya batalkan begitu aja. Aku harus gimana sekarang? Bagaimana kalau nanti Om Wibowo tahu bahwa aku pernah menikah dengan Mas Dipta, putranya. Dan sekarang menikah dengan Gani, partner bisnisnya. Lalu gimana kalau Om Wibowo nanti tahu bahwa Safa adalah cucunya dan dia akan mengambil Safa dari aku dan juga Mas Gani? Kamu gak usah terlalu cemas soal masalah bisnis. Biar itu menjadi urusan saya, nak. Kamu fokus sama diri kamu sendiri. Sabar, dan saya. Sebentar lagi ada internal meeting kantor. Kamu sama Sabah pulang duluan ya. Takutnya nanti Sabah bosan nunggu kelamaan. Iya Mas, kita pulang ya nak. Sekalian aku mau siapin makan malam buat kamu. Kamu makan malam di rumah kan? Iya dong. Kan saya mau makan sama istri saya sama anak saya. Om, ya. Saya ambil mobil dulu ya Om. Iya ya. Om. Om lagi mikirin apa sih? Kok senyum-senyum gitu liatin handphone? Anak tadi, Frey. Si Safa. Tingkahnya tuh lucu banget ya. Om jadi teringat masa kecil Dita dulu. Ramah, murah senyum, pinter lagi. Dita dulu masih kecil juga begitu. Sering nyusulin Om ke kantor terus langsung glendot aja gitu seperti kayak tadi Safa ke Gani. Terus Dita juga suka sama permen Daya tadi itu tuh. Persis banget. Permen yang disukain sama Safa. Bahkan sampai besar pun dia juga masih suka loh. Sama seperti Om, Frey. Ya Allah. Bisa persis banget gitu ya semua. Ya udah Om. Iya. Halo, Bas. Ke ruangan saya ya? Iya, baik Pak. Ini sekarang saya menuju ke ruangan Bapak. Orang itu kenapa kayak gugup gitu ya lihat aku sama Om Wibowo? Maaf Pak.
nggak nyangka sekarang gue bisa ketemu papa lagi. Enggak. Anak papa adalah Dipta. Dan Dipta udah nggak ada. Yang ada sekarang adalah Baskara. Om, bukannya itu yang ketemu kita di kafe ya? Iya. Dia itu kan pengawalnya Gani kan? Tapi kok gesturnya kayak aneh gitu? Iya, postur tubuhnya juga mirip banget sama Dipta. Om lagi kangen banget aja kali sama Mas Dipta. Jadinya semua hal disama-samain kayak Mas Dipta. Tadi Om lihat Safa, Om bilang mirip Mas Dipta waktu masih kecil. Sekarang lihat pengawalnya Pak Gani, Om juga bilang posturnya mirip Mas Dipta. Iya. Kamu benar, Frey. Mungkin karena Om kangen banget kali ya sama Dipta. Jadi semua hal mengingatkan Om sama Dipta. Tuh Kak Andrew udah di depan. Yuk Om. Ini udah kedua kalinya papa melakukan pertemuan dengan Gani. Sebenarnya ada urusan apa? Papa harus bertemu lagi dengan Gani. Bahkan sampai ia harus datang ke kantornya Gani. Apakah papa menjalin kerjasama dengan Gani? Kalau iya, aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus mencegah papa. Aku nggak mau papa terseret bisnis kotornya Gani. Emangnya ada apa sama Bas? Kok tiba-tiba gini kamu minta dia diganti? Aku nggak mungkin menjelaskan tentang insiden di jalan tadi. Aku cuma ngerasa Bas itu orangnya terlalu kaku, Mas. Buktinya sampai sekarang dia belum bisa akrab sama Safa. Dan aku juga jadi segan kalau minta tolong apapun sama dia, Mas. Tapi kan emang karakternya Bas seperti itu, nak. Gak mungkin bisa dirubah. Lagian saya juga bisa lebih tenang kalau dua orang terpenting di dalam hidup saya itu dijaga sama Bas. Gimana ya caranya jelasin ke Mas Gani kalau aku nggak nyaman sama Bas? Tatapan matanya tadi itu. Itu bukan tatapan mata biasa. Tapi lebih dari itu. Dia seperti menyukai aku. Ini aku yang kegeeran atau tapi mencegah lebih baik. Ini benar-benar bikin aku gak nyaman. Gini loh Mas, maksud aku siapa tahu kalau diganti pengawal yang lebih bisa mencairkan suasana, Safa juga akan jauh lebih enjoy. Oke. Gini deh. Saya akan mencoba mencari pengawal yang kurang lebih kemampuannya sama seperti Bas. Tapi untuk saat ini, saya hanya bisa mempercayai Bas untuk menjaga kamu dan Safa. Karena efektivitas dia yang paling baik. Itu sudah terbukti. Iya, Mas. Masuk. Bas,
Tolong kamu antar Bu Nuna sama Sabah ke rumah ya. Saya masih ada internal meeting kantor. Baik, Pak. Makasih. Beresin sayang, warna-warna ya. Kita lanjut nanti di rumah. Lingkaran, lingkaran. Hei, Rini. Salah. Jaga lagi kan besar. Hei, Zidan. Ya. Gimana, enak gak? Ayamnya William dipotek. Mau dipotekin? Sabar, nih suapin dulu satu dulu, dah. Hup, sini, mau disuapin juga. Aku juga mau disuapin juga, Kak. Wah, mau disuapin juga? Aku juga mau disuapin, Kak. Serius? Wah, terus nanti Kak Bianca makannya gimana kalau udah nyuapin kalian semua? Aku mau nyuapin Kakak. Suapin aku? Aku juga nyuapin, Kak. Waduh. Makasih ya Bian, kamu sudah menyalakan kebahagiaan di hati anak-anak. Mereka sangat gembira. Walaupun hari ini mereka tidak mendapatkan angpau, tapi malah bagus buat mereka. Ibu akan mengatur angpau tersebut buat keperluan mereka. Iya, Bu. Saya senang dan bahagia lihat mereka. Untuk masalah itu nanti biar Ibu aja ngatur. Saya percayakan semuanya sama Ibu. Bu, tapi saya mau nanya, boleh nggak? Boleh. Ibu tahu nggak sih ibu kandung saya tinggalnya di mana? Sama sekali nggak tahu, Bian. Kamu nggak ada meninggalkan identitas apapun. Yang ada cuma sepucuk surat di kantong baju kamu yang menyebutkan identitas kamu dan menitipkan kamu di panti ini. Tapi apakah Ibu sama sekali nggak pernah lihat mukanya? Pas waktu ibu kandung saya taruh saya di taman dekat panti. Nggak ada, Bian. Jangankan melihat kamu, menelpon kamu pun enggak. Sebenarnya juga pertanyaan yang sering saya tanya sebenarnya. Setiap hari saya coba bisa berdoa sama Allah. Kali aja Ibu punya jawaban yang berbeda. Dan ternyata jawabannya tetap sama. Karena memang itulah yang terjadi, Bian. Nggak ada yang Ibu tutup-tutupi. Kita berdoa. Semoga suatu hari nanti Ibu mau menepati janjinya untuk menjemput kamu. Itu sebabnya aku tetap kesini. Selain kangen suasana kecil dulu. Dan ingin berbagi dengan anak-anak yang seperti aku yang tidak beruntung. Dan tetap kesini meskipun aku sekarang sudah dewasa dan mandiri. Karena aku masih berharap Ibu benar-benar datang untuk menjemput aku. Aku gak ingin Ibu kecewa karena saat menjemput aku ternyata aku udah gak ada. Kamu tetap semangat ya, Bian ya. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Iya, sayang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bas. Mohon maaf kuncinya, Pak. Oh ya. Kalau gitu saya pamit pulang, Pak. Tunggu bentar, Bas. Ada yang mau saya bicarakan. Soal apa ya, Pak? Soal istri saya. Jangan-jangan Nuna sudah menyampaikan insiden tadi siang. Tapi apa mungkin? Bukannya Nuna justru minta aku nggak ngasih tahu Gani masalah itu.
Apa Bu Nuna ingin memberhentikan saya kerja, Pak? Bukan begitu, Bas. Masalah ini bukan masalah besar, tapi penting. Lalu masalah apa ya, Pak? Bu Nuna minta kamu untuk bersikap lebih cair. Oke. Memang waktu awal kamu kerja sama saya minta kamu untuk menjaga sikap kamu terhadap istri saya. Tapi bukan berarti kamu bersikap kaku begitu. Karena tadi istri saya itu minta untuk dicarikan pengawal baru. Karena sikap kamu itu terlalu kaku dan kikuk. Makanya Bu Nuna itu kurang nyaman dengan sikap kamu seperti itu. Jadi Nuna minta aku diganti. Tapi dia tidak menjelaskan alasan yang sebenarnya sama Gani. Kenapa dia ingin aku sampai diganti? Gimana, Bas? Kamu bisa kan? Karena kalau misalkan kamu masih terus kaku begitu, nanti istri saya pasti akan minta digantikan pengawal baru. Dan saya nggak akan bisa mempertimbangkan permintaan istri saya itu. Baik, Pak. Nanti saya akan coba. Oke. Jadi saya minta mulai besok kamu udah bisa bersikap lebih cair ya kepada Bu Nuna. Saya yakin kamu pasti bisa. Baik, Pak. Terima kasih. Itu aja. Ya sudah, kalau gitu saya izin pamit pulang, Pak. Oke, Bas. Hati-hati. Baik, terima kasih, Pak. Oh iya, Mas. Gimana? Instrukturnya udah ada? Ya sudah Mbak, saya sudah mendapatkan instruktur barunya. Jadi Mbak nggak usah khawatir untuk dilatih sama dia. Dia jauh lebih bagus dan lebih hebat dari yang sebelumnya. Alhamdulillah, syukurlah Mas. Untung saya belum cari tempat lain. Jadi kapan saya bisa mulai latihan? Mulai besok pun Mbak udah bisa kok. Oke, kalau begitu besok saya mulai latihan ya, Mas. Oke Mbak, saya tunggu ya kedatangannya. Iya, terima kasih banyak, Mas. Iya, sama-sama. Aku harus bersungguh-sungguh belajar Muay Thai. Supaya setelah itu aku nggak perlu dikawal lagi. Terutama sama Bas. Aku gak nyaman sekali sama tatapannya Bas. Terima kasih sudah menolong saya. Tapi maaf. Lain kali kamu nggak perlu sampai megang saya. Tolong lebih dijaga sikap kamu ya, Bas. Istri saya itu minta untuk dicarikan pengawal baru. Karena sikap kamu itu terlalu kaku dan kikuk. Apakah kamu sama sekali tidak menyadari keberadaanku? Ataukah justru perasaan tidak nyaman itu karena kamu? Nuna menyadari kalau aku adalah Dipta. Lalu merasa kalau aku adalah ancaman untuk kebahagiaanmu dengan suamimu. Apabila waktunya tiba Gani mendapatkan hukuman, Nuna pasti akan hancur, sangat hancur. Hadirmu untuk kembali. Saat hari itu tiba di mana aku berada, apakah masih boleh aku berharap kelak Nuna bisa menerima keberadaanku? Mas. Mas.
ya. Meski ku masih harapkanmu. Kenapa aku harus menjalani kehidupan seperti ini? Makasih ya, Mas. Kamu sudah menciptakan kebahagiaan untuk aku. Bukan aku yang menciptakan kebahagiaan untuk kamu. Tapi kamu adalah bahagia itu sendiri. Aku mau kamu adalah orang pertama yang aku lihat saat aku membuka mata di setiap pagi hariku. Aku mau kamu menjadi ratuku yang selalu aku bahagiakan sampai aku menutup mata. Nuansa Luna, apakah kamu menjadi istriku? Kamu harus sudah bisa mengurus semua identitas lama kamu. Dan pernikahan kamu dengan Luna juga sudah selesai. Dita sudah mati. Dan yang sekarang ada adalah Bas. Luna! 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 Terima kasih sudah menolong saya. Tapi maaf. Lain kali kamu nggak perlu sampai megang saya. Aku bisa berada dekat dengan Luna, tapi justru aku tidak bisa mengatakannya ke Luna. Karena identitas baruku dan setiap hari aku harus melihat kehangatan mereka. Mas! Mas! Mas, tolong! Mas! Iya! Mas! Iya! Mas, tolongin. Apa sih? Itu gas. Ngetok pintu nggak bisa pelan-pelan. Enggak, masalahnya tuh gas di kamar gua bocor. Ya tinggal dibenerin doang, terus kenapa harus ngadu ke sini? Ya nggak bisa tolongin. Cabut regulatornya, cabut. Nggak bisa Bas, tolongin Bas. Masa nggak bisa nyambut regulator? Nggak bisa. Nggak bisa, tolongin Bas. Ayo Bas. Sendiri, udah gede. Mau kemana? Masuklah. Nggak boleh masuk. Bantuin gue dulu. Cepetan. Please, bantuin. Saya nggak mau. Kalau tempat gue kebakaran, tempat lo juga bakal kebakaran. Lah, gas siapa? Gas kamu kan, bukan gas saya. Kalau nggak bisa dengan cara baik-baik, saya menggunakan cara kasar. Terus saya harus takut. Bantuin cepetan, please. Takut ini, gue nggak ngerti. Ya nggak usah nangis, pasukan khusus doang nangis.
Gini doang nggak bisa. Mau saingan sama saya gini doang nggak bisa. Selesai. Ya udah bagus, itu kan pekerjaan laki-laki. Terus kalau pekerjaan perempuan ngapain? Nyapoin cowok ganteng gitu. Saya itu ngintai bukan karena kamu ganteng ya, tapi karena tugas. Itu sama aja secara nggak langsung bilang saya ganteng. Padahal barusan saya cuma ngetes. Nyapoin kan. Sorry. Ah! Oh. Ya. Sorry. Bentar. Cepetan, lama banget sih. Sabar dong. Nggak usah kayak princess gitu gayanya. Mau ngapain tebar pesona gitu. Sih, diem deh. Bisa pelan-pelan nggak sih? Ini Sakit tau nggak? pelan itu. Ah, alasan. Badan doang perempuan, jiwa preman. Udah keluar. Keluar. Udah keluar. Aduh. Wah. Dia yang minta tolong, dia yang ngusir. Kurang istighfar nih orang. Aku bersyukur sekali dengan apapun yang terjadi hari ini. Aku melihat sikap Mas Gani yang mulai mencair sama aku. Selama ini, Mas Gani seperti membangun rumah sendiri. Namun sekarang, perlahan-lahan aku menemukan titik terang. Mas Gani mulai menunjukkan sikap pedulinya sama aku. Kalau saya bisa meminta satu permintaan, yang pertama pasti adalah saya ingin sekali merasa yakin bahwa Nuna benar-benar sudah move on dari Dipta. Tapi ya saya nggak tahu. Di dalam hati saya masih aja ragu. Walaupun sudah dijelaskan berkali-kali oleh Nuna. Memang benar dia sudah lebih perhatian. Dia berusaha untuk menumbuhkan cintanya. Tapi kenapa saya terus-menerus merasa bahwa semua itu untuk dirinya sendiri? Bahwa Nuna sedang berusaha keras mencintai saya. Berusaha keras karena cinta di hatinya masih untuk Dipta.
Mungkin akan lebih gampang jika saya tidak mengetahui sejarah cinta Nuna. Tidak mengetahui dalamnya perasaan Nuna dan betapa hebat kedukaannya di saat kehilangan Dipta. Berat, karena saya tahu dari awal Diptalah pilihan Nuna. Walaupun saya secara materi lebih memiliki segalanya, tapi tetap saja Dipta yang memenangkan hatinya Nuna.